Negara pertama yang memperlakukan upah minimum pekerja adalah Selandia Baru pada tahun 1894, disusul oleh Inggris tahun 1909. Negara-negara ini masih masuk dalam 10 besar negara dengan buruh bergaji tinggi. Video kali ini akan memperlihatkan 5 negara bergaji besar sekaligus melihat negara kita dan tetangga. Dirangkum dari Wikipedia daftar cuti tahunan di semua negara dan daftar upah minimum negara di situs Trading Economics. Kita mulai dari yang terendah dulu, yakni Irlandia. Negara kecil dengan luasan wilayah sekitar 70,273 km persegi dan populasi sekitar 4 juta jiwa dengan jumlah pengangguran sekitar 140 ribu jiwa. Tingkat partisipasi angkatan kerja makin meningkat, sedangkan pertumbuhan upahnya makin turun semenjak pandemi. Namun sebagai negara top 5 bergaji tinggi, Irlandia mencatat penghasilan rata-rata pekerjanya adalah 26,14 euro atau 29,52 US dollar, setara dengan 423.907 rupiah per jam. Untuk upah minimum per Januari 2021, buruh Irlandia rata-rata mengantongi 10,20 euro atau 11,52 US dollar, sekitar 165.370 rupiah per jamnya. Untuk jam kerja, Irlandia termasuk yang tersingkat, menurun drastis dari 44 jam kerja dalam seminggu menjadi 34 jam kerja. Dan jika dikali upah minimum tadi, maka dalam seminggu pekerjanya itu mengantongi 346,8 euro atau sekitar 5,6 juta rupiah. Jika satu bulan ada 4 minggu, maka upah yang diterima pekerja dalam sebulan adalah 22,5 juta rupiah. Hampir sama ya dengan gaji manajer perusahaan di Indonesia dengan pengalaman kerja 5 tahun. Nah, yang menarik adalah cuti hamil untuk pekerjanya sangat lama. Kedua orang tua total cutinya itu selama 12 bulan alias 1 tahun penuh. 5 bulan untuk ayah, 5 bulan untuk ibu, dan sisa cuti 2 bulannya terserah keputusan kedua orang tua, siapa yang akan mengambilnya. Selama cuti tersebut, mereka hanya akan mendapatkan 80% gaji, yang berarti mereka hanya mendapatkan sekitar 18 juta rupiah dalam sebulan. Hampir sama kan dengan gaji manajer Indonesia? Selain itu, mereka atas 4 minggu cuti tahunan berbayar dan 9 hari libur nasional pun berbayar. Wow. Selanjutnya adalah Amerika Serikat, yang menetapkan upah minimum untuk pekerja sampai 7,25 dolar atau sekitar 104.000 rupiah per jamnya. Sedangkan jam kerja rata-rata di Amerika Serikat adalah 60 jam per minggu. Berarti, pekerjaannya itu mengantongi 435 dolar per minggu atau sekitar 6,2 juta rupiah. Dan dalam sebulan, pekerjanya akan menikmati gaji kotor sekitar 24,9 juta rupiah. Meski begitu, tidak ada liburan berbayar yang ditentukan negara atau negara bagian. Cuti berbayar ini adalah kebijakan majikan. Dan hanya sekitar 77% pengusaha swasta di Amerika Serikat yang menawarkan hari libur dalam setahun. Dan itu ya, bertingkat sesuai lamanya bekerja di perusahaan. Jika telah bekerja selama 1 tahun, maka pekerja berhak atas 10 hari libur. Jika telah bekerja 5 tahun, maka berhak 14 hari libur. 10 tahun bekerja, hanya mendapat 17 hari libur. Dan 20 hari libur untuk yang bekerja selama 20 tahun. Itu udah termasuk hari libur nasional 8 hari. Dan untuk belahan bumi bagian selatan, Australia lah satu-satunya yang masuk dalam 10 negara dengan upah minimum pekerja. Mengikuti regulasi keimigrasian yang ramah dalam menyambut orang luar untuk datang bersekolah dan bekerja di Australia. Yang mungkin saja, inilah yang menyebabkan 43% orang Australia, orang tuanya berasal dari luar negeri. Jatah liburan pekerja di negara kanguru ini cukup panjang. Dalam seminggu, pekerjanya hanya bekerja sebanyak 38 jam. Dan dalam seminggu itu, mereka menerima gaji sebesar 772,60 Australian dollar atau sekitar 7,9 juta rupiah. Meskipun begitu, pajak di negara ini sangat tinggi. Dan untuk upah, terdapat tingkatan gaji yang modelnya hampir sama dengan Indonesia. Pekerja magang misalnya, yang diupah lebih rendah dari pekerja tetap. Kemudian pekerja di bawah usia 21 tahun lebih rendah dari pekerja yang usianya 21 tahun ke atas. Persentasenya bisa sampai 60%. Tapi, di masa pandemi 2020-2021, di mana hampir semua sektor usaha di Indonesia menjerit, pendapatan rata-rata Australia masih berkisar antara 4.800 US dollar per bulan atau sekitar 68.160.000 rupiah. Bahkan para pekerjanya menerima tunjangan loh. Untuk cuti, Australia juga memberikan hak 4 minggu cuti tahunan berbayar. Pekerja shift minimal 4 minggu cuti berbayar, dan ada 10-13 hari libur umum yang dibayar. Untuk pekerja yang telah lama bekerja, berhak atas cuti panjang yang durasinya tergantung regulasi tiap wilayah. Lalu untuk posisi puncak, Luxembourg pernah berada di posisi teratas. Namun untuk tahun 2020-2021, negara kecil Eropa Barat ini turun di posisi kedua, dengan besaran upah minimum yang turun tipis, yakni mencapai 5.465,70 euro atau 6.158,97 US dollar. Ya sekitar 88,3 juta rupiah per bulan. Ya turun tipis ini pun udah wah banget ya.
sebanget-bangetnya untuk orang Indonesia, apalagi Yogyakarta, aduh mama Dan kamu tahu, dalam seminggu mereka hanya bekerja selama 29 jam. Itu sangat-sangat ringkas untuk gaji sebesar ini. Belum lagi cuti dan hari libur yang mereka terima lumayan banyak. Cuti pernikahan misalnya, bisa sampai 6 hari. Cuti pernikahan anak 2 hari. Cuti kematian orang dewasa 3 hari. Cuti kematian anak 5 hari. Cuti pindah rumah 2 hari. Cuti adopsi anak di bawah 16 tahun 2 hari. Kemudian cuti lahirannya 10 hari. Wah, banyak banget ya jenis cutinya. Oke, ini dia negara bergaji tinggi, namun lebih dikenal sebagai negara teraman di dunia. Dengan melihat beberapa indikator, tingkat kejahatan, keselamatan di jalan, kekerasan, terorisme, bencana alam, dan kualitas layanan kesehatan. Faktor penilaian lainnya juga adalah kualitas udara, sanitasi, dan resiko penyebaran penyakit, membuat warganya menjadi warga negara terbahagia dari 180 negara lain di dunia. Sedangkan negara kita Indonesia berada di posisi ke-81. Belum lagi upah minimum pekerjaannya, di mana ibu kotanya Jenewa selama pandemi 2020 malah menaikkan buruh upahnya mencapai 23 franc Swiss per jam atau 24,48 US dollar, sekitar 356.246 rupiah per jam. Sedangkan jam kerjanya hanya 35 jam per minggu. Yang artinya, dalam seminggu, pekerjanya itu bisa menerima 805 franc atau sekitar 12,4 juta rupiah. Dan dalam sebulan, nerima 49,8 juta rupiah. Namun, itu termasuk rendah untuk upah minimum Swiss keseluruhan. Per Desember 2020, Swiss menetapkan upah minimum buruhnya itu mencapai 6.861 US dollar atau sekitar 98,4 juta rupiah per bulan. Wow, setara dengan gaji dirut perusahaan swasta di Indonesia. Lalu bagaimana dengan pekerja yang tidak masuk kategori itu? Tenang saja, karena upah mereka tidak terpaut jauh. Rata-rata digaji 12,94 euro per jam atau sekitar 209.696 rupiah. Dalam sehari akan menerima 1.677.568 rupiah dan dalam sebulan akan menerima 43.616.768 rupiah. Wow, lebih dari lumayan sih ini. Dan gak lengkap rasanya bila kita tidak membandingkan dengan negara kita. Trading Economics yang juga menjadi pusat informasi upah minimum negara-negara sebelumnya menyebutkan upah minimum pekerja di Indonesia adalah 4,42 juta rupiah per bulan. Ini adalah besaran upah minimum ya di DKI Jakarta. Karena tiap provinsi memiliki UMR yang beda-beda. Dan UMR terendah dimiliki oleh Jawa Tengah dan Yogyakarta, yakni 1,8 juta rupiah. Namun upah minimum Indonesia masih lebih tinggi sedikit kok daripada Malaysia, yakni 1.200 ringgit Malaysia atau sekitar 4 juta rupiah. Beda tipis sih, cuman sama-sama rendah ya. Oh ya, untuk lajang atau jomblo agar hidup pas, tidak kurang dan tidak lebih, mesti mengantongi sekitar 7 juta rupiah dalam sebulan loh ya. Terus gimana nasib jomblo yang pengangguran ya? Semenyusahkan apa coba hidupnya?